lagi bersama kita di Holy Pep Talk dengan tumben saya yang buka ini. Baru nyampe, baru muncul. Terakhir muncul kapan sih sebenarnya? Terakhir muncul yang itu yang season 3 dia, season 3. Season 3 benar. Pas kontrak lu macet. Felix. Iya, pas kontrak lu macet ya pokoknya. Iya, yang pas Carlos lagi hilang jadinya diganti juga terakhir orang baru gitu. Nah, sekarang kita bakal ngebahas apa nih? Nah, ini kita hari ini dapat yang spesial banget deh. Kita lagi special season, special guest. Enggak spesial juga sih sebenarnya sih. Biasa aja ya. Iya. Maaf ya Kak. Saya siapa ya? Nah, kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Special episode mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kita udah bawa Indonesia banget nih. Iya. Baju udah merah. Kita tentuin dulu dong ini mau yang kayak gimana? Mau Indonesia apa kita Garuda? Indonesia Indonesia. Nah, kita kembali lagi nih, kita perkenalkan diri dulu dong. Nah, nama gue Benedict Brand Prakoso, bisa dipanggil Brandon. Nama saya Innocent Carlos, biasa dipanggil Nengok. Kalau dipanggil Nggak salah. Kalau dipanggil Nengok dong. Lanjut dong. Capek gue udah. Iya. Nama saya Pascalis Damar Relaksana, biasa dipanggil Damar. Pelan-pelan, Mbak. Ulang. Bentar. Nama saya Damar. Oke. Ya, nama gua Namanya George. Java, namanya George Java. George Minahashan. contekan ya. Hah? Enggak, Enggak, kita mati tuh. Guys, emang gitu. Ya, nama gua Wenceslaus Lioba, biasa dipanggil WR Supratman. Supra. cuy. Biasa dipanggil Wens. W-nya itu Wens gitu. Iya aja lah ya. Iya, benar. Di sini kita berempat bakal bincang-bincang mengenai Sumpah Pemuda. Nice. Nah, apa sih Sumpah Pemuda itu buat kalian-kalian? Enggak, kita jarang-jarang banget nih ngomong yang bener gitu ya. Biasanya kita ada narasumber. Iya, biasanya ada narasumber. Anak muda zaman sekarang nih gini ya. Sebelumnya Oh ya, sebelumnya kita dapat anak muda yang dari waktu Sumpah Pemuda satu. Iya. Sebenarnya kita nih sudah menghadirkan pencetus Kongres Pemuda ya. Pemuda pertama ya. Salah satu pahlawan revolusi ya. Makanya jangan macam-macam guys. Jangan macam-macam. Sama Indonesia adik kakak umurnya. Jadi awal lagi nih. Sebenarnya kan hari ini hari Sumpah Pemuda nih. Iya. Hari ini Sumpah Pemuda. Kita syutingnya bukan di hari Sumpah Pemuda, tapi nanti tayangnya di hari Sumpah Pemuda. Oh iya. Bener. Nah, jadi kan Sumpah Pemuda nih. Nah, pada ingat nggak sih Sumpah Pemuda itu apa? Iya, inget lah. Apa coba? Sumpah itu artinya janji yang harus ditepati. Artinya itu adalah janji yang dibuat oleh para pemuda dan harus dipanggil oleh para pemuda. Pemuda doang. Pemudanya? Pemudinya. Pemuda. Sumpah Pemuda. Iya. Pemudanya apa tuh? Pemudanya arti orang muda. Jadi kalau udah tua udah nggak saya. Pemuda. Pemuda. Ketika nyaman baheula. Apa lu mau nanya gue apa lagi? Gue udah siap, gue kemarin udah belajar. Udah ditutup. Udah lah, udah hafal. Ini masih dibuka dong. Gimana nih? Mereka curang, mereka dapat kisi-kisi. Jadi ada yang kemarin disuruh belajar, tapi ada yang nggak belajar nih. Gimana nih? Tahu lah yang mana. Kita langsung masuk aja nih. Ya, oke, boleh. Masuk kemana? Pertanyaan pertama buat kita berempat. Nah, berhubung saya yang baca pertanyaannya, berarti yang jawab pertama bukan saya. Boleh tukar nggak saya jadi hostnya? Tidak boleh. Iya jawab. Iya jawab. Iya, karena juga jawab, bukan tapi nggak pertama. pertama. Bukan pertama. Oke. Siapa mau duluan nih? Om Bima. Nggak usah lah, lama banget. Ya udah. Apa Sumpah Pemuda bagi kalian gitu? Arti Sumpah Pemuda bagi kalian? 28 Oktober 2019. Nah, ini kan guys, jadi gini ya. Untuk podcast kali ini kita bakal ada gamesnya ntar abis ini ya. Iya. Nah, ini yang di belakang udah nggak sabar nanyain kita tuh. Yang di sana udah pengen balas dendam aja. Jadi kalau misalnya nanti ada suara-suara aneh itu, nah itu dari belakang kamera. Nah, sama buat kalian yang pengen ikut-ikutan, ya ikut-ikut aja. Kalau bisa bener, oke masih jago. Kalau salah,
Ya wajar manusia. Iya. Kalau salah bisa search di Google jawabannya. Lanjut. Udah Tadi. buka tuh. Buka apa ya? Oh, Buka pertanyaan. Buka pertanyaan. Oh, buka pertanyaan kita mah. Apa tadi pertanyaannya? Apa arti Sumpah Pemuda bagi kalian? Kalau personally buat gue duluan ya. Menurut jawaban Anda ya, bukan internet. Iya. Makanya gue matiin. Menurut gue itu Sumpah Pemuda itu adalah kesolidaritasan ya yang dibuat oleh para pemuda waktu itu agar mempersatukan bangsa Indonesia, terutama pemuda-pemudanya, karena mereka adalah orang yang akan melanjutkan di Indonesia itulah. Itu buat gue, jadi lebih kayak kesolidan lah. Boleh. Menurut Damar dulu, menurut Damar. Oh, saya. Jadi Sumpah Pemuda tuh kalau buat gue ya kayak dijadiin bukti gitu. Jadi kan pemuda dulu tuh kayak udah wah pengen merdeka, pengen bersatu. Jadi kayak kalau misalnya cuman dipikir doang nggak kelihatan. Oh iya, nggak maju-maju. Nah, jadi harus dijadiin asli. Kalau udah asli, semuanya bisa baca, semuanya bisa ikut, jadi. Oh, iya. Berarti menurut Damar ini Sumpah Pemuda adalah bentuk Bukti. realisasi Iya. dari keinginan pemuda-pemuda pada zaman dahulu. Nah, Coba dari Pahlawan. angkatan Sumpah Pemuda. Angkatan Sumpah Pemuda. sebagai salah satu pencetusnya, Bayar Supratman ya. Iya. Kalau menurut gue sih Sumpah Pemuda itu dalam banget ya artinya ya. Nah, sedalam apa tuh? Sedalam lautan. Itu kalau menurut gue itu sebuah simbol untuk para pemuda ya, sebagai simbol untuk mereka dalam mempersatukan ya pemuda lah untuk mempersatukan pemuda tersendiri ya, mempersatukan pemuda pada saat itu di mana kita tahu pada saat itu banyak sekali terjadi misalnya perpecahan di mana-mana gitu kan. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda itu simbol bagi para pemuda untuk bersatu. Itu persatuan lah, enggak ada sih. Oh, sama cuy dia baca. Jadi melambangkan sebuah persatuan lah. Itu Sumpah Pemuda tuh. Itu Persatuan sama solidaritas mirip-mirip lah kita ya jawabannya. Kopas dia. ya 11-12, sumbernya sama. Sumbernya sama ya sama-sama. Apa tuh? Enggak usah disebut ya. Tertawan kita mah grup sebelah. Nah, Sekarang terakhir. Penanya nih. Kalau Enggak saya penting sih- dia, ayo lanjut. Canda. Nah, kalau saya sih sebenarnya hampir mirip dengan Damar lah. Aduh. Jadi Sumpah Pemuda itu kayak bentuk realisasi para pemuda-pemuda zaman dulu yang berpikir kalau kita pemuda ini kan Indonesia ini terdiri dari 5 pulau gitu kan. Apa aja tuh pulau? 5. Coba sebutin. 5 pulau besar, 5 pulau Sumatera, Satu. Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Papua. Oke, lu- Dapat sepeda nggak nih? Dapat lah. Oh enggak. Minta sama Jokowi tadi. Nah, jadi karena yang menurut gue pribadi ya, karena yang terpecah-pecah ini jadi harus ada yang menyatukan gitu. Cuman kan kalau benar kata Damar, kalau cuman di pikiran doang kan nggak ada buktinya gitu kan. Jadi menurut saya ya itulah ya sebagai pedoman untuk para pemuda di Indonesia ini menjadi bersatu gitu. Oh, bisa. Apalagi juga zaman dulu kan bisa dibilang sebagai masa-masa berat bangsa kita. Iya gitu kan. betul. Dan mereka memberanikan diri gitu ya untuk membuat. Bahkan kan kalau misalnya berkonspirasi apa sih? Konspirasi. Itu kan mereka kayak berani melawan gitulah ibaratnya lah ya. Itu kan bisa ibaratnya gampang hilang gitu kan, bisa dibunuh. Nah, Oke, boleh. lanjut nih. Jadi ini bagi dua nih. Jadi sana solid, yang di sini nyata. Sebenarnya intinya sama. Sebenarnya intinya sama. Cuman kalau kita pemikiran sendiri, mereka pemikiran internet. So tau lu, gua nggak bikin dari internet cuy. Ketahuan yang mana yang belajar, yang mana yang nggak belajar. Ya, jawaban lu jawaban yang ada aja. Kenapa saya pilih terakhir? Karena saya menyimpulkan dari jawaban mereka bertiga. Nah, artinya next gua ya, artinya gua jawab terakhir Oke. next ya. Oke. Bagaimana kalian mengimplementasikan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Gue pengen denger nih sebenarnya. Ini- Apa yang kalian lakukan untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda yang sebelumnya pada tahu nggak nih isi Sumpah Pemuda? Ya, pada tahu nggak Sumpah Pemuda? Tahu nggak? Nggak usah disebutin. sebagai salah satu pahlawan. Oh iya benar kan dia ikut ya, gue lupa. Ini nomor 1, iya. Nah, lu? Iya, 5. Hah? Lu? Tahu? Tahu? Tahu. Tahu. Lu tahu nggak lu? Tahu. Tahu ya. Udah pada hafal semua ya? Hah? Hafal ya? Hafal. Nah, gimana kalian mengimplementasikan
Itu dalam kehidupan sehari-hari Sumpah Nah. Pemuda itu. Nah saya awalnya tuh gini nih, zaman sekarang tuh sebenarnya masih ada nggak sih ini? Atau masih banyak nggak sih ini? Apa? Atau cuma sebatas buku doang gitu? Nah saya kayak, kita kan kayak zaman sekarang itu kan anak-anak kan kayak kalau belajar Sumpah Pemuda kayak oke, sumpah yang pas tanggal 28 terus begini-begini aja. Ya cuman tahu ya sekedar tahu Iya, itu cuma aja. jadi Iya. sejarah beneran jadi Iya. sejarah gitu dong. Belajar sekolah sejarah sekolah dari sekolah aja gitu lah pokoknya. Nah iya. Nggak tahu siapa yang nulis. Iya. Tahu nggak paling siapa yang nulis? Hah? Itu yang nulis itu. Yang pasti pemuda. Masih pemuda bener. Nanti kan kalau misalnya masalah di implementasinya ini sebenarnya harus kembali lagi ke cara mereka memandang ke Sumpah Pemudanya ini juga kan. Jadi kalau misalnya mereka memandangnya sebatas sejarah gini, untuk mereka yang memandangnya sebatas itu jadi implementasinya juga bingung kan. Tapi kalau misalnya di zaman kita kan, zaman kita udah tua ya. Hah? Enggak ah. Gua masih muda. Kita masih muda. Merekanya udah tua. Nah, ya. Oh merekanya, ya merekanya. Ini juga nih. Nah, jadi kembali lagi, jadi kalau menurut saya sih karena menurut gua sih ya untuk gua yang memandang itu sebagai simbol gitu, kalau diimplementasi jadi kayak kita harus nyatain gitu. Jadi yang sebelumnya udah wujud nyatain itu harus bisa bener-bener kita ingat-ingat lagi, bener-bener dijadiin simbol terus-menerus gitu, jadi turun-menurun. Kalau misalnya dulu tuh kita yang mereka yang masih muda-muda gitu tuh jadi satu buat ngapain dan bisa. Nah berarti kita yang muda-muda juga harus bisa jadi satu buat ngapain juga. Oh, dengan caranya yang berbeda ya, Ah. dengan dari segi zamannya, dulu zamannya kayak gimana, sekarang zamannya kayak gimana, mungkin Ah. beda tetapi tujuannya sama gitu ya, sesuai dengan pedoman yang ada di Sumpah Pemuda itu. Betul sekali. Emang udah dosen dah. Oh, Dosen history. Kan dia ini melihatnya dari dua sisi, sekarang dan waktu itu. Oh iya. dibandingin ya. Dia pakai perbandingan tadi itu kan. Tiga generasi ada ya. Gue coba dong, gue mau coba. Boleh. Kalau gue sih untuk mengimplementasikan ya, gue coba lihat dari Sumpah Pemuda yang di poin keduanya. Apa tuh poin keduanya? Di poin keduanya itu kan kami putra putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia kan. Nah di situ gue coba lihat dengan cara gue mengimplementasikannya itu dengan cara-cara gue nggak membedakan yang namanya suku atau ras atau agama dalam pergaulan gue sehari-hari gitu kan. Jadi dari situ gue bisa mengimplementasikannya. Jadi kan pengertian dari berbangsa yang satu itu kan kita tahu sendiri kan, di Indonesia, di negara kita ini kan banyak sekali suku, ras, agama, budaya, dan apa lagi? Dan agama. Oke. nah dari situ, kita berusaha untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, Iya, atau nggak agama mementingkan kita perbedaan sendiri. gitu Iya, lah ya. tidak mementingkan perbedaan kan. Dengan begitu bisa meningkatkan yang namanya persatuan. Tuh. Itu sih dari gua. Gue suka banget jawabannya cuy. Sebenarnya Sebenarnya kunci dari persatuan itu adalah saling menerima satu sama lain. betul. Benar sekali. Nggak usah wes-wes, Ini mikirinnya pusing nih. Makan apa nih kita? Makan apa nih? Ini nggak ada makanan nih kita. snacknya mana? Jadi sebenarnya walaupun ya gitulah maksudnya lah. Lo mau jawab apa mau ngikutin yang lain? Mau jawab. Oh sekarang giliran gue nih. Iya. Jadi tadi pertanyaan adalah bagaimana kalian mengimplementasikan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? That's right. Sebenarnya kalau gue pribadi sih ngeliatnya kayak ya seberapa banyak kita menghargai produk-produk Indonesia aja dulu dah, ya, dari hal-hal kecil gitu. Bener banget. Dari sepatu aja deh, sepatu pasti kita kalau ngambil ya nggak? Ya paling maksudnya jadi kayak menghargai produk-produk Indonesia lah, kayak sepatu ya gitulah. Sepatu Indonesia. Enggak, bentar nih, gue pengen nanya. Iya. Lu kan sangat Apa tuh? dia tadi bilangnya kan harus mencintai produk-produk Indonesia Iya. gitu ya. Nah, produk-produk Indonesia itu pakai apa aja?
Hah? Baju batik bola. Baju batik bola. Di luar negeri mana ada baju batik bola? Ayo. Oke. Terus Oke. Apa lagi? Nah, tahu nggak? Enggak. tahu nggak? Oh itu. Ih, masa nggak tahu yang tulisnya? Oh, tahu. Dia- Oh. Jadi ya terus ada satu lagi. Ini kesukaan semua masyarakat Indonesia. Hai. Coba di luar negeri nggak ada. Di luar negeri nggak ada. Di luar negeri nggak ada. Coba di luar Nah, negeri. kalau produk Indonesia tuh harusnya satu yang paling dicinta. Sampai luar juga suka loh. cuy. Sampai luar juga suka. Bener-bener. Berarti Carlos nggak mementingkan brand ya? Hah? Nggak mementingkan brand yang udah terkenal kayak gitu? Iya benar-benar. Yang penting bisa dipakai aja. Iya. Yang penting Itu sih nyaman ya. sebenarnya. Penting mencintai karya lokal lah. Iya. Iya, betul. Karya lokal juga sebenarnya nggak kalah sama karya luar. Bagus loh kualitasnya. Benar. Dipakai sama klub mana ya lo sih? Klub Kalau nggak salah gue pernah dengar tuh ada klub yang pakai baju bolanya Iya. dari Indonesia gitu. klub di Liga Inggris lah. Liga Inggris kalau nggak Liga salah ya. Inggris. Benar ya. Terus sekarang juga ada yang naik lagi. Ada mereknya saya lupa. Tapi ada baru naik jadi Baru naik ke lantai 2. bukan. Oh, sorry. Bukan. Jadi ada kayak produk Indo benar-benar produk lokal. Jadi dia produk langsung di sana gitu. Iya. Iya. Ya, gua sangat menyukai jawaban-jawaban kalian, jadi gua akan nyontek. Gua jujur aja, karena Tidak punya jawaban. nomor 1. Enggak sih, pada dasarnya kan cara mengimplementasikan Sumpah Pemuda itu nomor 1 ya harus mencintai bangsa Indonesia sendiri. Betul. Tidak membeda-bedakan orang itu, karena suatu perpecahan itu dari perbedaan, kita nggak boleh Betul. membedakan. Nah, betul. Dan juga yang berbahasa yang satu itu kan dipilih gara-gara agar semuanya tidak dilihat dari perbedaan bahasa lu, ras lu, Betul. agama lu. Jadi bahasa yang dipakai itu bahasa Indonesia, makanya ditulis di Sumpah Pemuda itu kan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Betul. Jadi cara mengimplementasikannya ya itu apa yang semua yang kalian sebutkan tadi. Terus juga Jadi- kalau kita bisa semua bahasa kayak kita ngerasa keren gak sih? Emang lo bisa semua bahasa? Enggak juga makanya. Kalau lagi. Privyet. Spasiba. Jadi booming loh. Ini kan nama. Terus mulai bikin akun Ome. Terus tadi mau ngomong apa, Damar? Kayak kepotong tadi. Enggak. Lagi sibuk ketawa lupa ngomong apa. Kesibukannya ketawa. Iya. Oh, iya. Nah, jadi juga ya itulah cara mengimplementasikannya. Lu harus mencintai satu produk Indonesia, harus mencintai bangsanya dulu pada dasarnya, dan harus mematuhi apa ya? Basisnya. Jadi kan lu mencintai negara itu kan bisa dilihat dari lu tuh tidak melakukan hukum-hukumnya gitulah ya. Itu juga jadi kayak lu harus jadi rakyat yang baik gitulah pokoknya pada dasarnya. Taat terhadap peraturan. Iya betul gitu. Dan kita nggak boleh membedakan itu masalah nomor 1 lah ya. Kita nggak boleh membedakan terutama agama dan ras juga. Karena kan kita semua sama, semua lahirnya di Indonesia, memijaknya di tanah-tanah Indonesia juga. Jadi kita harus mencintai satu sama lain. Jadi intinya jadilah pemuda yang baik dan benar. Yoi. Pelajaran PPKN banget. Iya. Dulu dia ini sama guru disayang-sayang dia waktu PPKN. Anak kesayangan guru PPKN. Iya dulu. Sayang sih patokan. Apa anak tata usaha ya? Baik. Apa hubungannya ya? Ya, lanjut. Siapa yang mau baca pertanyaan? Lanjut. Oke. Silakan. Wah, ini cocok banget nih buat
teman-teman muda nih Iya, yang ada di sini walaupun di luar sana. Wah, boleh. Kalian kalau mau jawab boleh di kolom Iya, komentar iya. ntar ya. Pemuda-pemuda yang di sana Maksudnya, boleh silakan menjawab. Ini hanya menurut pendapat kita masing-masing. Iya. Kalau misalkan kalian punya pendapat, langsung aja kolom komen. Kita Iya, bakal menerima semua pendapat kalian. Bang. Ini pemudanya nggak harus umurnya muda, yang penting jiwanya muda. Jadi Betul. nggak cuma pemuda, pemudi juga. Kan Iya. darah muda kan. Pemuda, pemudi, pernah muda, pernah mudi. Karena muda. Dan gue baca ya sekarang. Baca aja udah. Baca aja. udah. Loading cuy, loading. Dia bingung. Iya. Adakah penerapan Sumpah Pemuda di kehidupan menggereja bagi kalian? Di kehidupan menggereja begitu. Di kehidupan menggereja bagi kalian. Nah, Adakah penerapan Sumpah Pemuda? adalah Mungkin Di dari gereja. gue. gua nanya, gua dulu dah. Dulu ya udah. Biar jawaban gua nggak dicuri. Gua takutnya ntar ada yang jawab juga, ntar gua susah lagi jawab. Tadi gue buru-buru jawab. Nah, ya itu Jangan di sini. pembelajaran apa yang dari Sumpah Pemuda tuh kan kita harus mencintai satu sama lain lah ya, karena kita ingin bersatu. Kita itu terutama apa yang diajarin dari Tuhan juga, kita harus mencintai satu sama lain, nggak memandang lu tuh kaya miskin, orang baik orang jahat. Kita harus memberi kasih sayang ke semuanya. Sama halnya dengan Sumpah Pemuda, kita harus bersatu walaupun kita memiliki perbedaan-perbedaan itu. Benar. Gimana? Gigi ya? Gigi banget. Gigi banget. Habis belajar kapan tuh? Ini nyantek di mana nih? 2 menit yang lalu kayaknya. Ya. Eh, Udah? Udah. Oh gitu ya. Gitu aja. Kirain ada twist apa gitu. Enggak, gua Dia lagi kira ngomong bakal bercanda. jadi gimana? Guys, sebenarnya gua pengen bercanda tapi takut, guys. Iya, menurut gua. Nah, kalau dari menurut gua apa tadi penerapan Sumpah Pemuda di kehidupan menggereja bagi kalian. Sebenarnya arti Sumpah Pemuda ini kan yang nggak beda jauh sama Bhinneka Tunggal Ika kan ya. Maksudnya persatuan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tidak boleh kawin lagi. Mau ngomong kawin lagi. Tidak boleh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya. Ya maksudnya intinya tetap persatuan gitu loh. Jadi mungkin kalau dari menurut gue tentang pertanyaan nomor 3 ini, satu kata kuncinya itu toleransi sih. Benar banget. Maksudnya ya kita sebagai umat beragama Katolik harus bertoleransi dengan umat agama-agama yang lain. Ketika umat Hindu sedang beribadah, umat Muslim juga sedang beribadah. Jadi ya intinya sih satu, toleransi. Iya, kita harus Karena ketika kita menimbulkan rasa toleransi, perdamaian itu akan datang dengan sendirinya. Saya itu cinta damai. cinta banget. damai. Cinta damai. Cinta damai banget. Peace. Cinta damai. Ini peace. Iya. Ini one piece. Iya. Hashtag WIBU. Ayo. Siapa lagi? Oke. Ibu apa otakku nih? Oke, jadi kalau buat gue sih apa ya kalau di gereja kan mandangnya kayak lebih ke pemuda tuh kayak pemuda kayak jadi pemuda yang baik dan benar kata dia yang udah gue bilang kan. betul. Nah nanti kita tuh harus ngelakuinnya dijadiin nyatanya gitu dengan ya ikut kegiatan gereja lah, terus ikut serta paling enggak jadi solidaritas itu kan ada kan Sumpah Pemuda itu tadi udah dibilang tadi solidaritas di antar pemuda. Nah jadi kalau misalnya kita masukin di gereja berarti nggak sebatas di pemuda doang, berarti bisa sampai ke Sampai semua sebagai orang gereja gitu lah ya, ya. sebagai di gereja. Jadi Kita harus solid. ikut bantuin apa gitu, bantuin tata apa sih namanya, Tata tertib, tata acara, Tata usaha. Tata boga. Mbak Tata. Tata. Gitu ya. makanya ikut menggereja lah. Jadi ikut jadi apa? Jadi Jadi apa? Jadi apa ya? Jadi apa yo? ya paling Jangan nangis dong, jangan nangis dong. Ya, jadi kalau saya pemuda jadi masuk PMK lah ya. Ya. Masuk Komsos. Masuk Komsos Komsos. bisa. Jadi Nah,
Perfect timing kalau kamu mau join. Tuh dia. Itu dia. Kalau kalian mau berdampingan dengan kita di sini, kalian harus sponsor. Gitu. Harus berjiwa iklan banget. Banget ya kita ya. Kalian ini masuk podcast mudah. Udah jawab sekali. dulu. Jawab dulu. Tadi belum selesai. Jadi oke. Jadi intinya yang mau bilang paling enggak sebagai kita yang pemuda-pemuda ini untuk menunjukkan jiwa muda kita Harus berkontribusi. dasar Ya kan? Iya. Iya, oke. berkontribusi antara ikut gereja atau ikut ibadah ya cukup. Yang penting harus menjalankan kewajiban kita juga gitu. Kewajiban sebagai seorang pemuda gitu. Kewajiban di gereja kan ini kan disertanya gereja. Berarti kalau udah orang tua nggak boleh Kan kewajiban. jiwa muda. Oh iya. Semua orang tuh berjiwa muda, Bro. Lu aduh. Betul. Ayo lanjut. Udah. Sama aja kirain ada twistnya gitu. Lu tuh suka soalnya lu tuh suka ngangkat orang gitu. Oh, sorry. Berarti sebenarnya maksudnya Damar tadi Lu harus berkontribusi iya, lah. lebih menjalankan iya. tugas sebagai orang Dalam hidup gereja gitu lah ya. Coba dari orang yang pernah muda. Pemuda kan singkatannya pernah muda. Nih. Kayak lagu ya. Ini jiwanya telah muda. Iya. Kalau dari gue sih, gue coba bagi dua ya dalam kehidupan gereja ya, gue coba bagi dua. Jadi dari segi eksternal sama segi internal. Jadi kalau segi eksternal tadi, seperti yang Carlos sempat bilang tadi kan, kalau bagaimana cara kita untuk bersifat toleransi dengan umat beragama yang lain gitu kan. Kalau misalnya hari raya mereka, kita bersilaturahmi ke mereka, kita memberikan ucapan selamat ke mereka gitu kan. Itu sebagai wujud juga kita dalam mengimplementasikan Sumpah Pemuda. Dan kalau dari segi Padahal mah pengen liburan doang gitu. dan kalau dari segi internalnya itu ya tadi yang seperti Damar bilang ya, kita turut berkontribusi aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja gitu kan. Kan kita tahu sendiri kan kita punya 9 wilayah ya. Kalau 9 wilayah itu bisa aktif, pasti gereja kita itu bisa berkembang dengan baik. Betul banget tuh. Tuh. Amin. Jadi ya buat teman-teman muda di sana, enggak cuma teman-teman muda ya. Iya benar, Semua orang lah yang semua ada orang di- yang nonton ini. yang nonton ini. Bahkan ada yang di Arab nih. Wah, benar. Siapa namanya? Namanya terus ya. Bener ada yang cuman emang dia keturunan Jerman. Oh, Cuman emang dia keturunan Jerman. Katanya Abi Iya. Arab ya. Iya, cuman dia sekarang lagi tinggal di Arab. Kemarin menghubungi kemarin. Kayaknya nulis namanya bakal susah ya. Iya, makanya. Jadi Makanya dia nggak tinggal di Indonesia. Nulis buletan di kertas UN kan susah. Panjang. Panjang. Kan UN Terus udah kan, ini. terus ya. Gitu. Kan UN udah pakai komputer, Pak. Jadi kita harapin ya buat teman-teman yang di sana, ayolah kita berkontribusi aktif buat gereja gitu kan, bergereja kita lebih berkembang kan buat kita juga untuk biar kita bisa gereja, kita bisa misa dengan dalam keadaan yang bahagia, tentram dan damai dan kondisi yang tuh bersatu ya. Itu sih. Kalau kayak enak banget nih kalau misalkan kita tenang-tenang Iya, aja iya. gitu. Kayak keluar nggak was-was gitu. Nyaman lah pokoknya ya. Iya benar. Kayak kebude tinggal makan. Itu salah satu toleransi kita tuh kan, kita mau Iya, di sini benar, kita benar. bisa makan di Membantu Pade bisnis gitu. sesama. Iya. Sekarang dari internalnya gimana? Itu tadi internal. Oh, udah tadi. Ya. Wah, yang begini. Kira eksternal. Guys, jadi kalian kan suka lihat gua nanya Carlos kan, coba ringkas. Nah, ini gara-garanya tuh begini, guys. Suka tiba-tiba ngeblank gitu otaknya. Pas tengah jalan. Kira eksternal tadi. Udah internal, cuy. Internal itu tuh harus lebih berkontribusi dalam gereja. Oh, tadi. Iya. Sama aja dong. Kan bagi dua, ada eksternal sama Oh iya benar. Dia lebih menjelaskan lebih dalam gitu kan. Oh iya oke. Ini ujung-ujungnya nanya malah jadi nyimpulin jawaban kita. Iya sih sebenarnya sih. Iya sih, saudara sih. Tadi lah. Oke. Enak nomor makanya yang jawab terakhir tuh enak. 4. Iya, emang paling jawab terpintar gitu. Gak usah mikir, tinggal ngambil aja. Kira-kira yang bagus siapa ya? Nomor 4. Oke. Nomor apa tuh? A, B. C. Oke. Ya, siapa tuh? Oh ya. Tapi kita. Bagaimana menurut kalian anak muda zaman sekarang terkait dengan penerapan Sumpah Pemuda?
Oh, jadi maksudnya Pandangan gimana nih? kita terhadap anak-anak muda zaman sekarang. Ah, tentang pandangan mereka tentang sumpah pemuda. Pandangan kita. Iya, pandangan kita tentang pandangan mereka. Coba tengahin. Bentar. Coba kita baca dulu. kita Bukan, baca dulu. jadi kayak Bagaimana menurut kalian anak muda zaman sekarang terkait dengan fenomena Sumpah Pemuda? Jadi dalam konteks Sumpah Pemuda, gimana kita melihat anak-anak zaman sekarang, anak zaman Ya, sekarang itu Sumpah oke. Pemuda, mereka menerapkan Sumpah Pemuda apa enggak? ya itu tadi benar. Oke. Jadi, ya. Silakan. Silakan, Carlos. Ya sulit nih pertanyaan ini. Dari gua. Enggak kan? Wah. Kan soalnya dia yang baca, terus gue yang nyimpulin kan berdua. Lu ngatain duluan. Pertanyaan yang cukup sulit ya. Asik. Biasa kan public speaking kan kalau diajarin begitu. Enggak. Mengulang pertanyaan Enggak, dulu. Pertanyaan yang bagus gitu Oh, ngomongnya. iya. Pertanyaan yang bagus ya. Terus bagaimana menurut kalian anak muda zaman sekarang terkait dengan memastikan Itu masih kan. terkait dengan Dia sambil penerapan mengumpulkan jawaban. Sumpah Pemuda. Sambil dikumpulin dulu. Ini pelan-pelan ngumpulin ya guys. Itu yang kedua sih. Jadi menurut saya sebenarnya Weh, jawabannya bagus banget coy. maksudnya semakin kesini kan zaman juga semakin berbeda gitu. Iya. Cara kita mengimplementasikan Sumpah Pemuda juga makin berbeda gitu kan. Dulu misalkan hanya lewat cara mengimplementasikannya orang-orang lewat lomba, lewat ini, lewat itu, lewat karya-karya. Sekarang banyak bisa lewat konten, ya kan, juga lewat bahkan game aja juga bisa membanggakan nama Indonesia juga kan. Betul. Nah, jadi kayak maksudnya jadi kayak pemuda-pemuda zaman sekarang cangkupannya lebih luas lah untuk membanggakan nama Indonesia gitu. Itu sih menurut saya. Keren banget nggak sih gue? Ternyata Kurang nggak jawabannya? Kurang sih menurut gue. Kurang sih. tambahin lagi. Kurang panjang. Sebenarnya susah juga sih. Susah juga sih. Ya mungkin ditampung dulu. Oke. Dilanjutin ke Tampung dulu ke sebelahnya. ke saya. Oke. Ditampung dulu berarti nanti diterusin. Kurang panjang tadi Jay. Sudah kayak pertanyaannya ditampung. Kayak aspirasi. Kayak aspirasi ditampung dulu. Kalau pandangan gua ke anak muda zaman sekarang mungkin sedikit berbeda. Mungkin secara jujur ya, anak muda zaman sekarang termasuk gua mungkin kita tuh nggak terlalu memperhatikan Sumpah Pemuda itu ya, on a daily basis gitu kan. Maksudnya ya pasti adalah kita di mungkin solidaritas sih menurut gua sekarang masih cukup tinggi ya, apalagi kalau misalnya lu dulu udah berteman dari sekolah apa segala macam, solidaritas itu cukup tinggi. Tapi kan yang sekarang kita nggak bisa acukan itu ya, kalau misalnya kita lagi ketemu teman-teman tuh masih ada yang membahas mengenai ras, agama, masih yang agama minoritas atau ras minoritas. Itu yang menurut gua kurang diterapkan itu loh. Nah itu sih dari pandangan gua gitu aja. Jadi kembali lagi kita harus menerima toleransi kalau kata lo tadi itu, toleransi terhadap sesama walaupun agama lo minoritas atau mayoritas, ras lu minoritas sama mayoritas juga, itu sesuatu yang harus kita terapkan lebih dalam lagi. Buset. Boleh. Gimana? Cukup? Saya masih terkagum-kagum Eh, dengan pertanyaan. jangan terpukau gitu dong. Takutnya demen ntar. Enggak, maksudnya di antara terkagum-kagum dan mikir beda tipis. Iya, dia masih mikir jawaban. Iya. Di antara terkagum-kagum dan mikir beda tipis. Ini lagi flashback ini kegiatan dulu. Waktu saya flashback. muda gitu. Aduh. Oh jawab ya. Dari gue coba jawab nih. Bagaimana sama kayak Carlos nih Di coba baca. Ya. Kalau gue lihat sih anak muda zaman sekarang dalam mengimplementasikan Sumpah Pemuda itu sekarang udah cukup kreatif lah gue lihat ya. Udah cukup kreatif. Bisa dilihat banyak sekali musik atau lagu yang diciptakan dengan tema-tema berkebangsaan atau berkebinekaan, itu kan udah banyak sekali juga kan. Terus konten-konten yang udah sempat Carlos bilang kan, konten-konten yang bertema kan kebinekaan, kebangsaan gitu juga. Jadi menurut gue sih anak muda zaman sekarang udah bagus lah untuk beraktivitas dalam meningkatkan. Udah terbantu juga dengan teknologi zaman juga. sekarang kan. Betul. Udah bagus banget. Tapi sih
ada sisi negatifnya juga sih dengan teknologi itu kan. Banyak sekali kita lihat contohnya apa ya, kita sebutnya netizen ya, banyak sekali komen-komen kayak di Instagram gitu kan, yang apa? Yang menjatuhkan. Entah ras atau suku apapun gitu kan. Itu banyak sekali itu. Itu berbahaya sekali kan terkait dengan persatuan kita gitu. Mohon maaf, agak dekat kamera, suara nggak kedengeran. Oke. Ini namanya mikrofon. Oh iya. Agak dekat mikrofon. Oke. Agak dekat. Kalau kamera itu ke situ saya. Iya. Mohon lihat kamera sekali. ada apa dengan saya? Guys, Tidak. akhirnya kita bisa melihat kalau Carlos itu Carlos lagi buktikan kasih. buktikan korsletnya itu. Carlos lagi Ada apa dengan saya? Ini bukti kalau otaknya Carlos yang terlalu sering dipakai itu bakal hasilnya begini. Aduh, tidak. Masih mikirin kuis dia. Iya. Aduh. Jadi pesan buat teman-teman muda di luar sana, ayo cobalah untuk berpikir terbuka ya dan toleransi terhadap seperti suku, ras dan agama dan budaya gitu. Biar enggak terjadi perselisihan antara suku, agama, ras, budaya. Kita tahu sendiri kan dulu kan sempat banyak sekali kan pertikaian yang terjadi. Betul. Karena masalah kayak gitu kan. Ya kita harapin sih semoga itu enggak terjadi. Anak muda kebanggaan bangsa gitu. Calon penerus bangsa kan. Jadi jangan sampai terjadi lah kayak gitu. Daripada kita menghujat, lebih baik kita memberi masukan. Iya benar. Maria Teguh dan Masukan bisa memberikan solusi. Betul. Solusi untuk memajukan bangsa dan negara. Asik. Yang seneng Kita juga. Nih katanya apa tadi? 2021 wins. bener. Quote the day. Quote of the day. Karena kan terus di bawah gitu. Lu langsung dipelototin lo. Hati-hati lo. Mulai Dari ini terakhir bro. Oh iya dia terakhir belum nih. Ayo. Oke, berarti sekarang giliran gue baca. Nah, sekarang kita ini ya rules baru ya, nggak boleh nyontek. Nggak boleh Harus nyontek. beda. Oke. Jadi giliran gue buat pengen nyimpulin tapi nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya dari gue ya, zaman sekarang tuh bisa dilihat implementasinya tuh dari kita pemuda, kalau mau lihat dari semangatnya lah. Semangatnya kalau misalnya ada hal yang masalah tentang negara, hal yang kayak contohnya yang dulu lah, yang pas Omnibus Law, ya. Omnibus Law, ya kan dulu yang pada mahasiswanya ngumpulin gitu jadi satu terus ikut demo buat melawan. Iya. Itu kan bisa kelihatan itu apa namanya semangatnya, semangat dari dulu pemuda-pemudanya itu gimana mereka semangat, gimana mereka ngelawan pemerintahannya gitu, melawan pemerintahan, bisa membuktikan, bisa mengeluarkan suara Ini dia rakyat. juga short circuit nih kayaknya nih. Bisa mengeluarkan suara rakyat gitu, bisa ngebawa ke yang depan gitu, bisa berjuang buat sesamanya seperti yang tadi bilang udah toleransi, solidaritas, dan caranya sekarang kan juga macam-macam dengan teknologi dan macam-macam, bisa lewat game, bisa lewat seni, bisa lewat tweet, bisa lewat Instagram, bisa nulis artikel gitu. Jadi sekarang tuh makin banyak cara kita bisa mengeluarkan semangat kepemudaan kita. Nah, tinggal caranya itu gimana yang bakal kita ambil. Betul. Cocoknya dia jadi notulen cuy. Iya makanya. Kayak lu cocok deh jadi sekretaris Komsos. Gimana? 2024 sekretaris dewan. Siap. Ya, kok diem semua nih. Aduh. Gue pengen komen tapi takut gimana gitu. Jadi sebenarnya Damar tadi bilang juga bagus ya. Iya. Jadi kayak maksudnya banyak cara pemuda zaman sekarang untuk mengimplementasikan Aduh, susah kan. implementasikan jiwa nasionalisme dari sebuah pemuda itu sendiri. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6, balik lagi ke saya. Terus nyetek lagi nih. Mungkin dari situ bisa kasih pertanyaan. Iya. Dari situ boleh yang bacain nggak biar kalian yang terakhir jawab. Enak banget. Iya. Ini kan pertanyaan dari situ semua. Mereka juga punya sebenarnya. Gimana? Lanjut aja berarti nih. Lanjut. Lanjut. Sebutkan satu hal yang ingin kalian lakukan untuk memajukan pemuda Indonesia. Oh, berat nih. Sabar, nomor 5 aja belum. Enggak. Lanjut.
Enggak, itu nomor 5 emang udah. Oh iya nomor 5. Sekarang nomor di Sekarang nomor Ya pertanyaan sekarang selanjutnya udah. ya. Udah, sekarang nomor penting nggak sih dibahas nomor 5 atau nomor 6? Hah? nomor 5 Iya, udah tuh. makanya. Tuh belakang yang ngomong loh. Tuh, Nomor 6. nomor 6. Udah, ayo jawab aja. Ya Dibacain. Ya, itu tadi gue baca. Ya bacain. Oh. Sebutkan satu hal yang ingin kalian lakukan untuk memajukan pemuda Indonesia. Nah, Ini anggap saya kalian sebagai Kemendikbud. Jadi orang penting ya. Gua mah nggak perlu di sini kalau gua jadi. Gua kalau jadi orang penting gua pulang gua pulang. Ya maksudnya anggapan aja kalian ingin mensejahterakan pemuda dan pemudi Indonesia gitu kan. Kalian ingin melakukan apa gitu? Atau kalian Mengadain perkumpulan sih paling benar sih. kumpul di mana? Kumpul di perkumpulan apa itu? Perkumpulan Hah? Apa? Mereka ngomong apa sih? Enggak, bentar. Gua tadi ngomong apa sih? Gua jadi lupa. perkumpulan bro. perkumpulan. Nah, pokoknya lebih kayak ke perkumpulan aja gitu. Gua sih pengen ngadain perkumpulan untuk mensejahterakan. Gitu. Menyejahterakan. Boleh ada kelas juga semua teknik nih. udah short circuit. Jadi kayak udah short circuit Aduh. semua ya. Mensejahterakan kita semua untuk membuat solid aja gitu kan. Kalau misalnya orang muda zaman sekarang mana ada sih nggak suka nongkrong. Benar sih. Kalau misalnya mau biar solid ya pasti kalian harus kenal satu sama lain dulu untuk menerima gimana kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing. Jadi untuk gua menurutnya cara yang paling baik itu adalah kita harus melakukan perkumpulan. Next. Dia masih ada siapa? Masih Sweet, pertanyaan yang sama. sweet. Nggak usah. Sweet. Nggak usah. Nah, kalah lu. Ya udah. Ya. Kalau buat gue sih satu hal yang pengen lakuin apa ya? Bingung juga mau bilang apa. Kalau tadi bilang perkumpulan paling bikin kayak UKM gitu ya buat mahasiswa. Kalau misalnya saya sih paling mengedukasi. Tapi mengedukasinya tuh kalau misalnya bukan kayak guru-guru atau dosen-dosen gitu, lebih kayak ya kalau misalnya lagi ada teman atau lagi rame-rame gini, kita ngobrol biar kita bisa bantuin ngebuka pemikiran mereka gitu. Jadi pandangan mereka tentang pemerintah gitu. Edukasi mereka gitu maksud lu. Nah, kayaknya kok Yakin dong, jangan. Yakin dong lu sebagai pemuda harus Yakin yakin, dong. harus memiliki semangat. Gue udah merasa termotivasi jadi Ciut motivasinya. Gue udah merasa termotivasi padahal kayak aduh kayak gue harus bangkit bentar gitu. Tahu-tahu lu kayaknya ya. ya jadi paling buat gue sih gitu. Kayak bantuin aja bikin luas pemikirannya. Jadi dia bisa mikir banyak, gue juga bisa mikir banyak. Jadi bisa luas aja. Oke, lanjut. Kalau dari gue sih cukup sederhana sih. Dari gue mungkin gue kan termasuk orang yang cukup berkegiatan di musik ya. Nah, itu kan namanya udah WR Supratman kan tadi. Iya. Cukup berkegiatan di musik. Jadi gue mau coba bikin sebuah lagu yang bisa membangkitkan Semangat. anak muda gitu kan, dan membangkitkan rasa solidarisme, persatuan buat teman-teman muda di sana gitu. Itu sih. Kalau gue sih sama ya. Tuh, ini mulai nyimpulin lagi nih ujung-ujungnya nih. Tapi jangan. Kalau gue paling kayak banyakin kayak mungkin bisa kayak acara-acara atau pentas-pentas seni yang membangkitkan jiwa nasionalisme. Kayak dulu waktu itu ada di daerah Surabaya atau di mana gitu kayak kan banyak anak-anak yang pandai graffiti itu kan, jadi tembok disediain tinggal dilombain graffiti, kota jadi indah juga, terus ada hadiahnya, berkarya juga kan itu anaknya gitu kan. Jadi kayak banyakin kayak acara-acara kayak gitu yang anak-anak zaman sekarang tuh jadi nggak bosen gitu loh. Jadi kayak nggak daripada mereka melakukan hal-hal yang tidak baik kan, lebih baik melakukan hal-hal yang baik. Kayak kebalikannya aja itu kan. kayak susah ditebak aja gitu ya. Iya sih kayak ya begitu sih paling acara-acara yang pentas seni atau kayak festival kepemudaan atau festival nasionalisme yang
turut melibat banyak anak-anak, menggait anak-anak muda di Indonesia ini gitu. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakuin ya. Bener, banyak Dan sederhana banget gitu. banyak sebenarnya yang bisa dilakuin, cuman ya kurang dana gitu. Contohnya 17 Agustusan ngadain lomba kan sesimpel 17 itu kan. Agustusan. Iya. iya. Niat aja yang penting. Iya. Lomba balap kelereng, Bekel, balap karung, nangkep belut. Nangkep belut cuy, gila, cuy. masukin botol Masukin- ke dalam masukin bendera. pensil. Iya. Masukin pensil ke dalam botol. Iya, masukin Susah kalau ada botol ke dalam pensil. masukin pensil ke dalam botol. Nah. Tarik tambang. Iya. Makan kerupuk. Dia bagian makannya doang. lapar nih ngambil koin dalam nangka aja. Nah, Tapi kalau dia lombanya makan kerupuk ya, kita lombanya makan nasi padang ya kemarin. Enggak, dia ngambil koin dalam durian. Hah? Emang ada ya? Masukinnya sih gimana? mungkin udah Masukinnya pernah gimana Mungkin ya? dia doang kali ya. dia doang. Iya. Nggak pernah juga soalnya. Ah, Ya. Pengen buat aja. Iya. Biar seru gitu loh. Oke, tajam gitu kan. Au. Au. Jadi nggak ada yang menang, koinnya kita ambil semua. Oke. Maksudnya kok ini pakai ini ya, pakai euro biar mahal. Nah, ini Bu produser nomor 7 ditanyain nggak? Tanyain nomor lah. 7 ditanyain. Udah. gantian. Udah gantian. Kira gue lagi. Bagaimana tanggapan kalian mengenai tema Sumpah Pemuda tahun 2021, yaitu bersatu, bangkit dan tumbuh? HTTPS Enggak, itu nggak dibaca. Nggak perlu. dibacain juga. Nah, jadi lu bersatu, lu bangkit, lu tumbuh, jadi gua nggak usah. Oh, nggak lu yang gitu. Nah, bersatu bangkit tumbuh, bersatu bangkit tumbuh. Ayo, gimana, siapa yang mau jawab nih? Ya, Tadi bersatu bangkit, dulu, bersatu. bersatu, Bangkit, bangkit, tumbuh. tumbuh. Nah, ya, bersatu silakan. Ya. Dari Jangan, logo yang- enggak, pada dasarnya aja udah. ini kan tema bukan 3, satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, harus total. Emang Bhinneka Tunggal Ika? Emang bahas Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika? Gimana sih? Kalau gue itu soalnya tumbuh susah. Iya, tumbuh coba, apa tumbuh? Oke, lanjut tuh. Oke. Dari gue kan ada bersatu. Aduh, ibu produser emang ketawa nih. Satu bangkit tumbuh. Bangkit tumbuh. Satu tema ya. Emang nih gara-gara Brandon nih semuanya nih. Gara-gara Brandon semuanya. Gua membuat perpecahan gue biasa. Ah, ya, bisa. Orang Apa? Eh, Dari gue sih yang gue coba lihat sih mungkin ini dengan adanya apa ya? Ini sebutnya simbol logo ya. Dengan adanya logo dan tema. Tema. Ya. Mungkin bukan mungkin sih. Wah, cantikannya udah dibuka guys sekarang guys. Kayaknya cantikannya mana ini tuh. Nggak ada. Jadi bisa jadi sih pembuatnya mengharapkan agar anak muda sekarang ini untuk bersatu ya semuanya dari ujung timur sampai ujung barat, selatan dan utara gitu kan, untuk bersatu dan juga untuk bangkit. Nah, kita lihat sekarang ini dari terkait dengan pandemi juga sih. Terkait dengan pandemi juga kita diharapkan juga untuk anak muda bangkit dalam mengatasi semua masalah yang terjadi pada saat pandemi ini kan, dan tumbuh. Oh, jadi bersatu bangkit dan tumbuh lagi. Dan tumbuh, ya, diharapkan anak muda untuk tumbuh dan berkembang. Ya balik lagi sih, tujuannya agar negara kita ini untuk Ini jadi lebih baik lah. lebih baik lagi sih, dan semua masyarakatnya sejahtera. Itu sih dari gua ya. Lu mau duluan. Bangkit. Bangkit dulu, tumbuh terakhir. Siapa? Siapa? ya, udah. Iya. Gimana? Lama. Dulu. Ya, udah, oke. Saudara mau apa sih tadi? Udah semuanya itu. Iya.
Enggak, emang maksudnya ini adalah suatu tema. Nah ini kan diangkat nih temanya. Bisa. Astaga. Bersatu bangkit tumbuh itu satu tema. Iya, iya. Kayak kita bineka kita Indonesia kan nggak ada kita, bineka kita Indonesia. Nggak begitu kan? Kan bikin aja tuh kali ya. Bukan tema Oh, tema yang KJ, tema- tema KJ. Tema KJ dulu. Tema KJ, Tema kita bineka kita Indonesia. Kita Indonesia, Bu. Yang Tahun dulu kan. kan ya udahlah. Gitu aja. Oke. Kalau buat gue sih gimana? Bersatu bangkit tumbuh. Kan bersatu. Iya. Kalau buat gue sih gue mandangnya kan sekarang ini lagi pandemi ya. Ya zaman-zamannya kita di rumah, kita nggak ketemu siapa-siapa kecuali keluarga. Nah berarti maksudnya kita bisa bersatu gitu. Jadi walaupun lagi kita begini, kita tuh bisa bahasa Indonesia nge-cope apa ya? Bahasa Indonesia apa? Cope, COPE. Mangkok, polisi kop. Bener kan? Kok polisi? COP itu ini COP. Ya Allah. Untung lu Bisa. di Indonesia, kalau lu di Amerika susah lu. ya jadi kita bisa adaptasi dengan sekarang ini. Jadi kita bisa saling bersatu, saling berkomunikasi, saling menjalin hubungan secara online gitu loh. Jadi buat yang bisa offline, ya offline bagus. Ini Guys, ini yang di belakang kamera pada nangis guys. Kamera lagi komentar. ganggu, tahu gak sih? Ini kameranya mau diputar aja gak sih? Muter aja muter. Lanjut teman. Oke. Jadi buat kita bisa adaptasi, kita bisa jalin hubungan baik yang offline atau online itu kita saling ketemu gitu. Jadi biar kita nggak mudah terpecah gitu kan, karena lagi kondisi sekarang lagi susah. Nah, terus kita bangkit dari yang kebiasaan kita yang sekarang ini lagi mungkin makin lama makin jelek gitu. Jadi yang dulu yang dulu sering olahraga gara-gara ini nggak pernah olahraga, jadi gendut gitu. Contohnya saya. Iya kayak Carlos gitu kan. Lu dia kurus loh guys. Dulu mukanya mirip Afgan dia. Yes. Terlalu sadis. Dengan tatapan kasih putih ini. Ya kita jadi kita bisa bangkit dari kondisi ini yang lagi susah-susah gini, terus kita bisa tumbuh jadi lebih baik, jadi bisa beradaptasi tentang ini, jadi kita bisa hidup normal lagi lah istilahnya, ya new normal lah istilahnya. Udah. Tadi baru sampai bangkit kayaknya. Iya bukannya. Tumbuhnya belum. Tadi tumbuh Oh, ya, jadi gue berarti ya. Tunggu aja lo kalau lu mah. Gue pengen. menurut gua kayak bersatu bangkit tumbuh ini kayak yang mempeloporkan tema ini kayak pengen mengembalikan jati diri arti Sumpah Pemuda itu gitu. Jadi kayak bersatu, bangkit dan tumbuh. Jadi kalau udah bersatu, Guys, dia lagi baca contekan ternyata guys. enggak baca soal. Oh, baca soal. Sambil buka linknya guys. Dia taknya diulang-ulang terus, Pak. Jadi kayak gimana ya bahasanya ya kayak. Jadi yang mempeloporkan tema ini kayak pengen membuat pemuda-pemuda Indonesia ini harus tetap bersatu gitu, harus bisa bangkit dari keterpurukan terus dan semakin bertumbuh gitu. Karena anak muda ini kan karena masa depan bangsa juga. Kalau misalkan anak mudanya aja terpuruk, bangsanya pasti terpuruk. Worst generation ya. Terima kasih, saya pulang. Gak bisa. Gak boleh. Ya, silakan Abang Rator disimpulkan. Oh, harus disimpulin ya? Gak boleh menurut gue sendiri ya? Menurut lu sendiri aja. Boleh ya? Ya. Boleh. Karena udah mikirin dari tadi ya. Iya. Lama nih.
Bersatu, bangkit dan tumbuh itu kan makna dari Sumpah Pemudanya itu sangat tinggi, di mana kita harus bersatu. Kita nggak boleh melepas, kita tidak boleh melihat perbedaan, itu yang dari tadi kita omongin. Terus bangkit ya, gara-gara kita lagi, apalagi masa pandemi gini, kita memiliki banyak kesulitan dan kita harus bangkit, keterbatasan kita, dan kita harus bangkit lah dari itu. Nah, untuk tumbuh kita juga harus berkembang dari apa yang kita sebelumnya nggak bisa lakukan, sekarang kita bisa pelajari dan bertumbuh dan menjadi lebih baik. Jadi tema ini sangat pas banget buat Indonesia nih sekarang ini ya. Karena kita harus bersatu, kita nggak boleh berpisah karena kita lagi dalam pandemi ini. Kita harus saling membantu dan saling menerima satu sama lain, menerima kekurangan satu sama lain. Ya, dan kita harus bangkit lah. Ya. Itulah. Berarti udah nih. Udah nih. Nah, tentang banget ya artinya gue lain kali nggak boleh nutup nih kayaknya. Ya udah lanjut. Nggak mau. Udah. Lu aja. Lah, apa sih gue lebaran? Oke, jadi pertanyaannya, wah udah habis nih kita pertanyaannya, udah habis nih. Jadi mungkin kita bakal lanjut lagi nanti kali ya. Apa gimana, mau langsung closing dulu? Apa gimana nih Pak Ibu produser? Bilang aja dong sini nggak benar. Oke. Berarti kita bakal jangan kemana-mana nih, tetap nonton. Kita bakal nanti ada di segmen selanjutnya. Oh, segmen selanjutnya. Sekarang kita udah punya segmen selanjutnya. Oh iya nih, dong. ya. Karena spesial episode harus ada segmen. Oke. Jadi kita bakal main bareng sama orang yang pernah muda ini. Sama anak baru. Baru Sama Afgan. Terus sadis. Udahlah, kita tutup menjadi closing. Udah kalau gini mah nggak closing. Biasanya ngobrol ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita bakal balik lagi dengan ke challenge apa? Challenge time. Challenge time. Bangun pemuda. Di pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara. Oke, selesai. Cukup. Aturan ada jerigen di sini. Jadi selamat datang lagi yang udah masih stay tune terus, yang masih nungguin kita untuk main challenge bareng berempat ini semua. Badut 1, badut 2 balik lagi guys. Kita berdua juga nggak tahu challenge-nya kayak gimana, Iya. challenge-nya apa, yang bakal ditanyain oleh kru Holy Pepto. Iya. Jadi gimana Bu, permainannya kayak gimana? Sorry, ada yang bisa jelasin permainannya jadi gimana? ya, Bu Nana silakan maju ke depan. Ya, kita masuk di Suaranya, sabar, Suaranya nggak masuk, Bu. Nanti. Oke, gamesnya rebutan guys. Dan Oh. Kayak gue nggak usah disebutin hadiahnya. Iya. Oke. Pokoknya pemenangnya dapat hadiah, terus Ya, yang kalah ntar hadiah. kita pikirin hukumannya sendiri ya guys. Nah, Tenang. Saya ada kalah, saya ini kalah. ada berapa pertanyaan, terus pertanyaannya seputar apa gitu. Pertanyaannya ada pilihannya nggak ada? Nggak ada. Oke, jadi nanti jawabnya gimana? Berarti Gini, Mimi, pick Berarti- me, oh pick me gitu. Badut 1. Badut ganteng. Kalau misalnya Allah. jawabannya salah, boleh pindah nih ke tempatnya, ke teman yang lain. Oh ya, kalau Kalau misalnya jawabannya salah, Maksudnya turunin mic ya kalian. Turunin mic-nya. Nah, bukan orangnya. kalau misalkan jawabannya salah, angus apa dilempar nih? Oh, Angus. Oh iya. Nggak dilempar. Oh, nilainya nggak dikurangin. Oh, nanti nggak usah Nggak jawab. Berarti Hah? berarti boleh dilempar gitu. Oke. Ya, tapi dilempar ke yang lain gitu kan. selama game Carlos jadi juara sekali salah jawab. Sekali jawab salah udah. Gua nggak jawab sampai pertanyaan 10. Oke. Nah, berarti gamenya ini ada 10 pertanyaan seputar Sumpah Pemuda. Nah, jadi nanti kita bakal langsung rebutan.
Nanti yang duluan angkat tangan ditunjuk oleh ibu produser. Kita jawab pertanyaan, kalau salah dilempar ke yang lain. Dan yang menang ada hadiah, yang kalah ada hadiah. Jadi nanti bakal ada Nah, 2 yang handphone menang kita- dan 2 yang kalah. Handphone kita udah disita semua, Ya. jadi kita nggak bisa nyontek. Kita nggak bisa nyontek. Bagi yang bikin contekan, Tolong mohon maaf. guys, bantu saya guys. Kita mau berdoa aja nih. Iya. Baik-baik aja nih ngasihnya. Semoga jiwa nasionalisme saya tidak dipertaruhkan di sini. Ini sebenarnya taruhan paling beratnya taruhan harga diri sih. Bener. Kita sudah ngomong tadi so bener. Iya. Pas challenge, aduh. Karena tadi ada contekannya guys. Oke, dimulai aja boleh bu. Iya banyak cuy. 10 pertanyaan. Nanti pertanyaan bakal ditampilin di bawahnya nggak? 5 menit. Jadi kalau misalkan nggak kedengeran, pertanyaan bakal ditampilin guys di bawah. Buat yang mau ikut jawab silakan. Ya di kolom komen boleh guys. Bisa phone a friend 50-50 nggak ya? Bisa tulis berapa Pokoknya benar. bisa gitu, call bisa of friend nggak bisa call Nggak of usah friend gitu, nggak? nggak usah gitu. Ini bukan Call bukan- friend, call bukan- friend. Alah. Ini bukan WWTM. Kalau call my mom Nomor 1. Kan Sumpah Pemuda lahir tahun 28 Oktober 1928. Ah. Pertanyaannya, siapa yang merumuskan Sumpah Pemuda? sebut nama. Kaget ini. Maksudnya curang. Oh, Itu sebuah strategi. Bang, kita tahu kamu yang nulis, tapi jangan nakutin kita juga nih. Dia yang nulis cuy, dia yang nulis kan curang. Kita tahu Om ada di situ saat itu. Dan tidak boleh mengagetkan seperti itu dong. Aduh. Oke, ayo lanjut. Muhammad Yamin. Wah, curang. Temen main PS. Baru ketemu kemarin ya. Oke, nomor 2. Oke, berarti 1 poin di sana di atas. Oke. Nggak usah bikin kerjaan editor. Kan pertanyaannya jadi lebih susah loh. Biar bagus kamu. Oke. Harus ikut ya. Ah. Sebutkan isi dari naskah Sumpah Pemuda baris kedua. Mohon dicek rekaman lo. Iya iya. Coba cek. Enggak benar. Cek. Benar. Badut 1 nggak ada yang nyebutin nama. Once. Baru dua. Baru dua. Sabar, ini namanya. Ini udah duluan sebut nama. Ada nama Ini udah sebut nama. curang tadi berarti. Ini nggak dikasih nama. Tenang. Ulang ya. Saya lagi ya. Oke. Saya lagi ya. Ini harus disita nih los. Iya, bosan. Sebutkan isi dari naskah Pemuda baris kedua. Once. Berdua. Beneran sih. Ih, curang. Suku katanya yang banyak juga dong. Ini satu doang. Wah, udah gitu dulu selesai. Setuju dulu, namanya jadi siapa nih? Iya. Bentar. 3, 4 ya. Udah. Kita harus pastiin dulu nama kita masing-masing cuy. Wes. Udah. Ini badut 2. Ini Wens. Ini gitu. Sekali lagi ya. Sabar, jadi baju 1. Sekali lagi ya. Ya. Sekali lagi. Angus aja kalau gini. Kita ngangkat tangan sebutnya Wens juga. Sekali lagi ya. Sebutkan isi naskah Pemuda baris kedua. Once. Baru 2. Ayo lu. Ini ngomongnya panjang banget. Nama gua Wens. Bentar. Kan sudah angkat tangan tuh sebut nama, lo sebut nama Wens juga nggak apa-apa. Yang penting lo nyebut nama. Iya. Ini Wens doang kayak gue mau nyebut Mbak udah. Ayo, yaudah. Kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Nggak mau dihukum. Curang ini, curang nih. Namanya cuma satu baris. Interupsi. Ganti nama jadi los. Ganti nama jadi los. Oh, gue jadi Bon. Iya. Los. Damar masih Jadi damar. biar beda aja. Nanti ganti. Damar masih damar. Ganti curang ini. Pertanyaan ketiga. Siapa yang membacakan naskah Sumpah Pemuda? Bon. Kak Wens. Gak tahu juga. Los. Budi Utomo. Budi Utomo salah. Budi Utomo itu Nyebut aja. itu nama ini loh. Nama organisasi. Nama organisasi. Iya. Oh. Bung Tomo Dan- maksudnya. Moyamin. Salah. Wens. Wens lagi. Kalau nggak ada pertanyaan Anwar. Kalau nggak salah Subo. Aduh. Aduh itu yang guru kawin dulu loh. Itu nggak tahu dong itu. Kalau salah nama Angus ya. Kalau salah nama Angus. Sugodo. Sugondo. Salah. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya. Pada tanggal berapa Presiden Soekarno menetapkan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober? Gak tahu gua. Ntar telepon dulu. Kan handphone isi itu. Oh iya. Satu. Tadi pada tanggal berapa IR Soekarno menetapkan ya? Angkat tangan dong. Tangan jangan diketok. Bulan terakhir Hah? di tahun di tiap tahun. Hah? Apa Bu petunjuknya Bu? Bulan terakhir di tahun. Bulan terakhir di tahun. Bulannya terakhir di tiap akhir tahun. Bulannya. Oke. Ya. Terus Wens. 11 Desember. Dan 25 Desember ini. Natal itu salah. 26 Desember. Los. 28 Desember. 28 Desember. Bon. 10 Desember ya. Apa jawabannya? Jawabannya apa? 16 Desember. Aduh. Beda 10. Beda 8. Beda anak. Lah, Tahunnya itu berapa? masa lu bilang tadi saya belum sebut tahunnya udah dibilang salah jadi karena Enggak tahunnya berapa? Tahunnya kapan? Tahunnya gua enggak tahu sih. Ini yang nulis tapi malah nggak tahu gimana sih. Waktu itu nggak hadir. Enggak hadir waktu Soekarno datang. Ini sakit. Sakit ya. Ngadir. Pertanyaan selanjutnya ya. Jemput orang tua di bandara. Pada saat Kongres Sumpah Pemuda II berlangsung, kemana Presiden Soekarno? Los, Ini Bon. ke Jogja. Bon. Belum dipilih jadi presiden. Ini masih di Bon. Ya belum jadi presiden, jadi belum ada presiden ini. Pada saat Kongres Pemuda II, Presiden Soekarno itu lagi Wens. ngapain? Lagi main catur sama dia. Lagi main catur sama dia nih. Aduh. Pada saat apa tadi sumpah? Saat Kongres Pemuda Pas 2. pas Kongres 2, Pas Kongres Pemuda 2. Soekarno kemana? Iya. Lagi jemput emak bapak jadi sama dia. Lagi diculik nggak sih kayaknya? Orang belum jadi presiden diculik aja. 28, 45. Astaga. Berarti tinggal sih. Banyak kisahnya sih ini orang.
Lagi ikut kongres nih. Lagi ikut. Lagi ikut apa? Itu apa sih namanya tadi? Kongres Pemuda. Kongres Pemuda. Apa nih jawabannya? Saya yang paling dekat, saya dapat poin. Gak. Gitu. Ada buktinya nggak ya? Ada buktinya nggak? Ada dokumentasinya nggak? Kami tidak terima. Pertanyaan selanjutnya. Gua syok kan. Sebutkan minimal 3 tokoh penting Sumpah Pemuda. Tadi baru baca. Lens, Muhammad Yamin, Sugondo, Subagio. Bener gak? Satu lagi. 5, 4, 3. WR Supratman Dua. termasuk juga sih WR Supratman. No, Nggak tahu. WR Supratman. Los. Yakin ya? WR Supratman. Sudah habis. WR Supratman cuma penyanyi doang di situ. Iya, Dia enggak. nggak membantu. Oh, Sugondo? Sugondo namanya bukan Sugondo Subagio. Los. Ya. Berarti Muhammad Yamin, W.R. Supratman, I.R. Soekarno. Lagi kampanye tadi. Nah, kan tokoh Sumpah Pemuda kan? Kan Nggak ada lagi I.R. Soekarno nggak sah. Lagi kampanye. Bener nggak? Ih, nggak ada I.R. Soekarno kan nggak sah. Jadi kita orang. Kan lagi kampanye. Berarti Sugondo. Saya cuma tahu satu namanya Cia, gua nggak tahu siapa nama panjangnya. Cia. Cet. Dams. Muhammad Yamin. W.R. Supratman. Satu lagi. Ayo. Dokter Supomo. Dokter Supomo. Hoki parah. Oh iya bener. Iya bener. Yang bikin Budi Utomo. Iya. Ih, curang lu. Ih, masih di juara 2 sih? Kita kalah. Sit. Lagi sibuk kampanye sih kita. Soalnya tambahin dong. Guys, mohon maaf tunggu sebentar ya, ini kosong gara-gara lagi mikirin jawaban. Pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Alright. Dari kakak. Oke. Aduh, Kasih tahu nih siapa ya. mata saya rabun, bisa maju ke depan dong. Itu. Dams. Mau Yamin? Oh, bukan. Dr. Sutomo. Coba. WR Supratman. Bukan, W.R. Supratman gak gitu. Mas Bama ganteng. Iya. Berarti lu bilang itu jelek dong. Ah, kita udah jawab, baru kasih petunjuk. Nah, gua doang yang belum jawab. Wah. Ini nggak apa-apa ya. Oke, boleh jawab ya. Ya, petunjuknya ya. Ah. Kakeknya Dian Sastro Wardoyo. Sugondo Sastrowardoyo. Harus banget disambung-sambungin. Sebentar, tadi nama cucunya siapa? Dian Sastro siapa? Wardoyo. Ah, Wadoyo. Siapa sih? Aduh. Bukan teman gua. Ali Sastro. Ali Sastro bukan. Oke, kasih inisial ya. Kasih satu legendnya. Kalau jawab udah kebanyakan. S. Ya. S. Hitung dong. Supomo. Enggak, itu saya canda, Bu. Sastro Wardoyo lah. 3, 4, Enggak. Sulistio. Soalnya itu ada orangnya, ntar kalau gue salah sebut takut dia ntar marah. Ya, siapa? Sunario Sastro Wardoyo. Wah. SS. Itu SS, bukan S doang. Iya, tadi dia bilang S gitu. Kedua itu S-nya. S-nya dijadiin satu. S gitu. Kalau sini kayak gitu. Iya, kayaknya nggak ada hukuman deh kayaknya. di Kongres Pemuda 2, 28 Oktober, lagu
Indonesia Raya pertama kali berkumandang oleh Brandon, Los. Duluan. Sabar nanya, berkumandang itu apa? Dinyanyikan. berkumandang nggak tahu. muncul. Berkumandang oleh siapa? Tadi kan? Ya. Oke. Jadi ada Dengan dua. alat apa? Los. Oleh W.R. Supratman. Pakai biola. Yoi. Ini pertanyaannya nggak ada di pelatihan kemarin gua kayaknya. Lagi next. Oke. Ini pertanyaan nomor berapa guys? Pertanyaan ke-11 ya. Ke-10 deh. Oh, sekarang Terakhir nih. 10. Dua lagi. Berarti masih 8. Amir Syarifuddin Us. ada di Kongres itu kan. Ah. Dia mewakili yang daerah mana? Los. Lens. Jong Java. Ting salah. Ih, Wens. namanya Jawa banget. Minasa. Ting salah. Dams. Ambon. Ya, udah terakhir nih. Sabar tadi namanya siapa sih? Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin. Allah. Orang Ambon namanya Amir Syarifuddin. Siapa? Siapa yang jawab? Siapa orang Ambon namanya Amir Syarifuddin? Ya. Betawi. Ting salah. Ya. Salah semua. Jadi Yang jawabannya. Sumatera. Ih. Wah. Wah, Batakaro nih. Salah Sumatera Nes. Syarifuddin. Sumatera Utara. Salah kuncinya harusnya Jong Sumatera Bon. Ah, iya, Salah, udah. seharusnya Jong Salah. Sumaterenan. Sumatera. Sumaterenan kan Iya, salah. iya, udah. Kenapa ini udah? Udahlah. Ya, salah. Pertanyaan terakhir. Sing. Apa nih? Pada saat Kongres Pemuda berlangsung, Kedua. Heeh. ya kedua berlangsung. Ya. Siapa usul Jakarta? Bon. Ya, Belum ada. Oke, nah. Belum ada. Ada kan ada orang Belanda. Harusnya ada. Ya betul. Orang Belanda itu. Orang Belanda iya. Siapa namanya? Siapa? Los. Lu kan orang Belanda, Los. Satu, Morgan. dua, Aduh. tiga. Van Ostrich. Wens. Ya udah, Mas. Iya. Enggak apa-apa biar waktunya timer berhenti dulu. ini yang paling dekat aja boleh nggak? Ini mau kita tahu ini. Van der Sar. Van der Sar kiper. Van der Sar kiper bola. Ah elah. Sejak kapan dia mimpi misah? Tadi belum jawab kan nggak ada. Harus tadi udah jawab. Belum, karena Belum. Saya cuma gini dong. Cuman ternyata nggak menemukan jawabannya. Aduh, nggak ada. Oh, ini dia dari kongregasi SJ. Serikat Yesus. Bu, ngebantu banget ya Bu, makasih Bu. Informatif banget. Enggak, ini tuh jahat banget enggak sih? Kita mana tahu kan aja waktu itu. Kita Masih. belum lahir. Namanya Anton, MGR. Masa kita jawab promo Adi? Masa di ruangan Masa meja iya kita sebutnya Agustinus Mela kan nggak mungkin. Aduh, siapa sih? Saya nggak. Siapa? Saya emang nggak tahu Bu. Anton van Dobur. 4, 5, AB. Oke. Siapa Bu namanya Bu? Fashionnya susah ya? Nggak mungkin. Gampang banget ya disebut ya namanya ya. Iya, makanya. Pemenangnya. Juara duanya belum. Juara 2-nya belum? Belum. Juara 2-nya belum? Oh ya, juara gue. Belum enggak tadi. Oh, belum. Itu berapa? Sama-sama satu. Oh, sama-sama ya. Satu pertanyaan lagi. Kecuali mau gocap-gocap nggak apa-apa sih. Bagi dua. Pada sangat iya, tiebreaker dia untuk yang ini satu ya. Berdua doang ya? Iya. Nggak boleh lu kalah lu. Iya, gua nggak bisa, gua nggak tahu Pada kan. saat Kongres
hidup di zaman itu aja. Gue sih baca di Wikipedia Sebagai- Sumpah Pemuda ini kan. Los, Sabar, ini menteri ya? Menteri apa Nunes? Menteri Pemuda dan Olahraga. Gila. Gila. Coba cek. Di webnya tuh. Di webnya tuh. Nah, karena udah kelar, jadi pemenangnya Kawen sama Carlos kebetulan ya. Nah, kita udah mau closing nih guys. Sebelumnya minta maaf kalau kita sebut ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Karena Mohon maaf. Kita juga manusia, Ya, Mohon tidak maaf luput dari kalau- kesalahan. tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf kalau kita baru belajarnya Ya. kita sejak lama belajar Sumpah Pemuda jadi saya nggak tahu. Iya. Ini tuh dia doang. Nah, Loh. jadi kita mau gue jadi lupa. Terima kasih dan terima kasih udah menonton kita punya podcast yang spesial ini, Episode. special episode, that's right. Spesial banget ya. Spesial banget. Ini Special kita episode. pertama kali ada ini loh, pertanyaan-pertanyaan Wow. quiz game gitu loh. Makanya kita mengundang Kawen sini loh. Bener-bener makasih banget ya buat teman-teman. Ya, kita terima I'm kasih so dulu sama sorry. Kawen sudah Iya. mau datang. Terima kasih udah jauh-jauh dari masa lalu balik ke sini. Oke. Sebentar lagi saya kembali ya. Si Damar ini mau membacakan Pemuda bagi kalian yang nggak tahu. Silahkan Damar. Bukan begitu. Bukan begitu. Anda jangan mentang-mentang Damar tidak memakai HT. Anda langsung melempar begitu saja. Ya, Tidak teman-teman, begitu. ternyata yang kalah ini pengen melampiaskan semuanya ke saya. Jadi Yang- begini, guys. Yang bisa jawab satu, banding yang nggak bisa Jadi jawab. begini, guys. Gimana ini? Ibu produser memberitahu kepada host lewat HT. Oke. Ya, yang punya hati kita berdua. Ya. Nah, dibilangnya, dibilangnya, Gue sebenarnya nggak denger dia ngomong apa soalnya gue lagi closing gitu kan. dibilangnya yang kalah challenge baca Sumpah Pemuda. itu harusnya. Cuma karena Damar tidak memakai HT, ini orang lempar. Dasar ternyata ya. Hei. Anda bisa sekali ya. Anda bisa banget ya. Ini big brain move ini, big brain move. Oke. Sebentar, ini apa sih? Lu tadi ngomong gue nggak denger, gue soalnya lagi closing. Jadi gini, Ellen, ibu produser bilang tadi cek kalah challenge suruh baca naskah Sumpah Pemuda. Mana naskahnya mana? Nah iya makanya baru mau bilang. Ya udah, lu apa? Kan nggak begini. Kan hukumannya suruh baca. Saya baca kalau misalnya Lu saya kok belain, kenapa lu bela dia jadinya? Kalau bisa sudah baca. Iya. apa suruh siapa ya? Loh, Nah kan Saya disukai. udah, ayo. Closing aja ya. Masih nggak ya? Ntar dimasukin tripnya kok, guys. Nah, terima kasih udah menonton, terima kasih sama Kawen Thank sudah you. datang. Ya, terima kasih juga ya buat Terima kasih Damar, terima kasih untuk kru-kru yang di belakang. Ya walaupun ketawanya nggak kedengeran tapi masih ngelawak di hati. Thank you. Nah, terima kasih terhadap Saudara Badut 2. Badut dua. Selamat Hari Sumpah Selamat Pemuda, Hari guys. Sumpah Pemuda buat Selamat semuanya. Hari Sumpah Semoga Pemuda. pemuda Indonesia semakin berjaya dan berkembang. Bertumbuh, bangkit. bangkit, bersatu dan tumbuh. Bersatu. Oke guys, pokoknya terima kasih udah mau datang. Salam Sumpah Pemuda dan selamat menikmati Hari Sumpah Pemuda, guys. Ya sekian dari Dadah. kami. Terima kasih. Thank you. Bye. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.